teman-teman, saya Sabriani Ken Prabudi dari SMK Negeri 8 Medan, kelas 12 Pusana 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Sebelum saya menjelaskan teks editorial, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Di sini kita masuk ke daftar isi. Yang pertama ada pengertian teks editorial. Yang kedua ada ciri-ciri teks editorial. Yang ketiga ada struktur teks editorial. Yang keempat ada kaidah kebahasaan teks editorial. Yang kelima ada langkah-langkah menyusun teks editorial. Dan yang terakhir ada contoh teks editorial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan pada saat surat itu diterbitkan. Kali ini saya akan menjelaskan ciri-ciri teks editorial. 1. Aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Jangan lupa juga informasinya tetap harus mengedepankan fakta yang terjadi. 2. Sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya. Teks juga harus logis, artinya masuk akal dan tidak imajinatif. 3. Argumentatif. Seperti yang sudah dijelaskan di awal artikel ini, bahwa teks ini berisi pendapat pribadi dari redaksi. Artinya, teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada di dalam sudut pandang redaksi. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks editorial. 1. Argumentasi. Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa serupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. 2. Pernyataan pendapat atau tesis. Berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. 3. Penegasan ulang pendapat. Berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam argumentasi kaidah kebahasaan teks editorial. Dan selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan teks editorial. Verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas pengertian A adalah B, dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, dan memukul. Verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi atau melihat merasa, afeksi, suka, khawatir, dan kognisi berpikir, mengerti. Adverbia biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Konjungsi merupakan kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Dan selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, kita harus memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Yang keempat, ada menyunting teks editorial. Dan ini contohnya. Dan sekian materi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sekian dan terima kasih.